kalau Kaisang kemudian terbukti dia menerima sesuatu, ada kaitannya dengan jabatan bapaknya, Hmm? maka sebenarnya bapaknya yang kena, gitu loh. Oke. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut Presiden Jokowi bisa terseret hukum jika dugaan gratifikasi soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep terbukti. Pasalnya, gratifikasi atau suap objeknya adalah pejabat negara, sedangkan Kaisang hanya warga sipil. Fikar menyinggung status Kaisang sebagai putra bungsu orang nomor satu di Indonesia. Jika ia menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan sang ayah, maka Presiden Jokowi disebut bisa terseret hukum. Namun, Fikar juga menekankan apakah dugaan suap ini diketahui oleh Jokowi dan berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden atau tidak. Sebab ia menilai tidak mungkin seseorang memberikan jet pribadi secara cuma-cuma jika tidak ada timbal baliknya. Kecuali ada perjanjian bisnis tertentu, dengan catatan bisnis tersebut lahir jauh sebelum orang tua yang bersangkutan menjadi pejabat negara. Seperti diketahui, Kaisang menjadi sorotan setelah diduga naik jet pribadi ke Amerika bersama istrinya Erina Gudono. Gaya hidup mewah tersebut membuat publik bertanya-tanya hingga akhirnya direspons oleh KPK. Gratifikasi itu objeknya adalah pejabat publik Oke. atau pejabat negara. Itu objeknya itu dia. Hmm. Jadi kalau yang bukan pejabat publik tidak kena. Artinya kalau Kaisang kemudian terbukti dia menerima sesuatu, ada kaitannya dengan jabatan bapaknya, Hmm? maka sebenarnya bapaknya yang kena, gitu loh. Oke. Hmm. Jadi sebenarnya arahnya itu pada apakah ini sepengetahuan presiden atau tidak? Apakah ini bagian dari sesuatu yang diberikan karena jabatan bapaknya atau tidak? Sebenarnya itu ininya arahnya, Hmm. gitu. Nah, padahal kalau mau dipikir pakai logika terbalik kan, siapa sih yang mau kasih fasilitas pesawat terbang, ya kan? Hmm. Kalau yang memberikan itu tidak ada yang dipandang atau tidak dapat apa-apa atau tidak orang yang diberikan pesawat terbang itu bukan siapa-siapa, bukan pejabat negara, bukan, atau mungkin kecuali dia punya perjanjian bisnis, gitu, ya. Dan itu pun sebenarnya harus diklarifikasi bahwa bisnisnya itu sudah lahir jauh sebelum orang tuanya atau bapaknya itu menjabat sebagai pejabat negara. Nah, itu yang harus diklarifikasikan gitu. Bahkan kan di dalam undang-undang LHKPN itu tentang pejabat publik yang anti korupsi dan nepotisme itu sudah dinyatakan lebih dahulu. Yang pertama umpamanya ada kewajiban klarifikasi soal harta, ya, harta kekayaan dari keluarga, gitu. Itu satu. Yang kedua, ada pengertian pejabat negara itu tidak bisa menerima gratifikasi, ya, selain pada pejabat negaranya, tapi juga pada keluarganya, Hmm. gitu. Dan pokoknya undang-undang itu sebenarnya begitu rinci, ya, begitu rigid gitu, sehingga bisa menjerat orang. Karena kan gini, gratifikasi itu bisa tidak terasa gitu, bisa Hmm. macam-macam bentuknya, iya kan? Hmm. Bisa eh, apa namanya eh, bisa dia pemberian, bisa dia berbentuk undangan, dia bisa bentuknya bisa macam-macam begitu, Hmm. ya. Tidak melulu pemberian satu sesuatu yang bernilai ekonomi gitu, tetapi juga fasilitas-fasilitas yang menguntungkan yang juga punya nilai ekonomi itu bisa bisa dilakukan. Ya, Hmm. jadi sebenarnya gratifikasi itu kalau lihat undang-undang korupsi itu contohnya itu macam-macam. Jadi tidak melulu menerima begitu saja, tetapi juga ada fasilitas lain yang tidak berbentuk fisik umpamanya. Nah, itu juga bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi. Nah, Hmm. karena itu eh, apa namanya eh, pengaturan mengenai ini sangat rigid, sangat 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 ketat gitu, Ya. sebenarnya untuk menjaga supaya pejabat publik itu tidak melakukan tindak pidana Hmm. korupsi, kolusi dan nepotisme. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.